Halo Sobat Miko, selamat datang di Casual Podcast Visual. Oke, kali ini kita akan membahas topik yang menarik nih, apalagi yang lagi ada di bangku kuliah maupun baru tamat SMA nih, yaitu tentang nazal. Casual Podcast Visual. Halo Sobat Miko. Halo Sobat Miko, perkenalkan saya Alia yang akan menjadi host sekaligus moderator kalian pada pagi hari ini. Oke, kita nih sangat beruntung ya kedatangan narasumber atau tamu yang luar biasa, itu seorang mahasiswa berprestasi di dunia e-sport. Tapi udah hilang ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh nih, boleh dulu nggak sih Kak Nazal untuk kenalin dirinya nih ke Sobat Miko semua. Ya. Sebenarnya perkenalkan saya Nazal Arif Prianto, sering dipanggil Nazal biar enak aja. Dari prodi mana nih Kak Nazal? Dari prodi Matek Stosi. Oke. Ya. Semester berapa? Baru masuk kemarin Sama semester ya? 1. Iya. Gimana nih kabarnya Kak Nazal? Alhamdulillah baik. Sebelum kita bahas lebih jauh nih, boleh nggak sih cerita sedikit nih bagaimana awal kamu tertarik gitu di dunia e-sport, dan apa sih yang memutuskan kamu untuk menekuni di bidang ini? Ya. Sebelumnya tuh kan saya emang anaknya tuh gamers abis gitu kan ya. Iya. Terus Asik. nah dari 2000 berapa itu sebelum Covid lah. Nah, terus ngikuti scene kompetitif tuh dari 2018 apa 19 gitu. Iya. Nah, di situ kan ada tuh tim Indonesia, tim saya kemarin. Iya. EVOS tuh kan juara dunia tuh. Divisi Free Fire dan Mobile Legends-nya. Nah, di situ mulai tuh kayak wah nih kayaknya bisa nih kalau Indonesia maju lagi nih. Terus ambisi itu buat saya jadi lebih semangat lagi gitu loh. Jadi latihan biar bisa masuk ke pro scene itu. Nah, Wah, luar biasa ya, seru banget nih dengerin bagaimana kamu menemukan passion kamu di dunia e-sport dan mengembangkan menjadi karir. Pasti butuh banyak banget ya kerja keras untuk kamu masuk ke dunia e-sport nih. Nah, aku denger-denger nih, kamu ini tergabung di salah satu tim besar dan tim papan atas ya. Yang biasa kita dengerin tim EVOS itu. Gimana sih awal mula kamu bisa masuk ke tim EVOS ini? nah pas awal mula saya gabung tuh kan dulu tuh sering turnamen gitu kan. Iya. Turnamen online, offline gitu-gitu. Nah, pas tahun 2022 kalau Ya. nggak salah itu kan EVOS tuh bikin turnamen yang namanya EVOS Fam Cup gitu kan. Nah, di situ mulai tuh saya tertarik kan, daftar. Iya. Terus pada akhirnya tuh di 2023 kemarin saya daftar lagi. Kan sebelumnya kan belum pernah juara gitu kan. Iya. Nah, terus di 2023 terus main turnamen itu. Ya. Nah, alhamdulillah dapat juara 3. Oh iya. Nah, terus dari situ dapat di call sama krunya, kru EVOS, panitia gitu, ditawarin mau ikut nggak turnamen trial gitulah Iya. bahasanya, trial di tim ini selama 2 minggu di Jakarta tuh kemarin. Nah, terus di situ kan 2023 kan dari berapa orang ya kemarin ya? Dari 18 orangan lah. Iya. Nah, itu diseleksi. Terus dikasih tahu yang diambil cuma 1 orang doang. Nah, di situ alhamdulillah saya kepilih lah. kamu kepilih. Ya, Terus? poin tertinggi. Terus yang juara 1 itu bisa masuk ke divisi EVOS inti gitu. Iya. Nah, dari situ saya masuk EVOS-nya. Oke. Perjalanan kamu luar biasa ya, tergabung di tim EVOS ini. Tentu itu persaingan ketat ya. Dan gimana sih tantangan paling berat menurut kamu di tim EVOS nih apa sih? Ya, kalau tantangan sih pasti ada dari eksternal, internal gitu kan. Nah, kalau internal tuh kayak rasa tidak pede lah biasanya.
Nah, kan teman-teman saya tuh kan udah pada berkecimpung di dunia e-sport tuh udah ada yang 3 tahun, 2 tahun. Nah, kan saya baru anak kemarin sore nih. Nah, di situ ya awalnya tuh pasti minder lah, Iya. minder. Terus tapi apa namanya? Seiring berjalannya waktu juga saya ini apa? Membiasakan lah. Iya. Nah, kalau faktor dari eksternal sih mungkin dari device. Sebelumnya kan device kayak kurang ini ya, kurang apa mencukupi gitu ya. Nah, tapi kalau di EVOS tuh ada yang apa ya, device-nya disediain jadi fasilitas kita tinggal make, yang penting Iya. dijaga. Nah, gitu. Berarti bukan main game sambil nyemil gitu aja ya. Berarti kamu nih benar-benar ngelatih mental kamu untuk masuk di EVOS ini. Kalau boleh tahu nih, kamu nih posisinya apa sih di tim EVOS ini? Nah, kalau saya posisinya player. Oh. Jadi player, tapi bukan yang player inti. Jadi saya termasuk di cadangan kan. Oh gitu. Saya kan kalau dari jam terbang, kan saya masih kurang tuh. Iya. Nah, saya ya sadar diri lah. Sadar diri lah. Ya, makanya nggak player inti dulu. Oh gitu. Oh ya nih Nazal, kan kamu nih lagi kuliah nih. Gimana sih cara kamu untuk ngatur waktu kamu dengan jadwal kamu yang padat ya, pasti ada turnamen gitu. Gimana cara kamu ngatur jadwal kamu untuk kuliah sama turnamen gitu? Apalagi kan jurusanmu nih Matex ya, terkenal sibuk gitu ya, Iya, padat Matex. gitu. Iya. Itu gimana sih caranya? Boleh nih spill nih ke sobat-sobat Miko nih, gimana caranya? Ya, kalau saya sih lebih ke manajemen waktu sih. Nah, jadi kan kalau di Matex tuh kan tugas banyak. Terus ada yang sekarang kan tahun 2024 nih diwajibkan buat magang di Ormawa. Iya. Nah, itu tambah lagi tuh tugasnya Iya, tuh. bener ya. Nah, iya. Jadi harus pandai-pandai ini sih, atur waktu sih. Iya benar. Tapi susahnya sebenarnya bukan tugas individu, kan ada tugas individu sama kelompok tuh. Iya. Nah, susahnya tuh sebenarnya di tugas kelompok. Iya. Jadi kan kita harus sesuaiin waktu berapa orang Iya, kan, berapa jadiin orang. satu Iya, gitu. benar. Nah, itu susahnya di situ. Tuh. Kalau individu sih masih bisa lah. Kalau misal balik kuliah, balik kampus gitu Iya, langsung dikerjain iya, kan. benar. Insya Allah selesai lah. Oke. Gitu. Ada nggak sih rencana kamu nih ngembangin e-sport di dunia kampus nih? Kan kampus kita terkenal nih dengan kampus digital gitu. Ada nggak sih minat kamu pengen ngembangin gitu? Sebenarnya kalau minat sih mau-mau aja ya. Ya terus? Tapi kan di sini kan belum apa namanya divisinya cuman ada itulah 3 Mole, Valo, PUBG kan. Nah, sedangkan saya masuknya di divisi Free Fire. Jadi masih apa ya? Apa namanya? Lintas divisi lah hitungannya gitu. Oke. Nah sekarang kan kamu nih udah kuliah nih di Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Apa sih yang menjadi dampak pemain e-sport kamu nih terhadap akademik kamu pas kuliah? Pas kuliah. Dampaknya Kalau terhadap akademik. gimana tuh maksudnya? Dampak kamu menjadi pemain e-sport nih di akademik gitu. Mm-mm. Itu apa sih dampaknya? Dari prestasi apa? Oke deh. Lanjut. Ini tadi kan kamu udah jelasin nih cara kamu ngebagi waktu untuk kuliah sama untuk latihan nih. Belum lagi kamu pasti nongkrong dong bareng teman-teman nih. Itu pasti harus bener-bener kuatin mental dan fisik dong. Gimana sih cara kamu kuatin mental dan fisik kamu biar tetap prima nih di tengah-tengah kesibukan kamu yang padat gitu? Yang pertama sih pasti dari pola makan ya. Iya. Nah, kebanyakan mahasiswa kan pada nggak sarapan lah, Iya. terus Karena pada kampus pagi juga iya, ya. kampus pagi. Nah, itu sebisa mungkin tuh sarapan. Nah, walaupun dikit kan, yang penting apa ada energi masuk lah. Iya. Nah, terus yang penting jangan keseringan begadang. Nah, itu kan bisa ngaruh banget tuh ke fisik. Oke. Selama kamu masuk nih di tim e-sport EVOS nih, siapa sih yang menginspirasi kamu dan kenapa kamu termotivasi dengan dia gitu? Boleh disebutin gak siapa? Nah, kalau motivasi tuh ada 5 orang, 4 orang, 5 orang Siapa lah. aja tuh? Dari pendahulunya EVOS yang juara itu kayak Mr. 05, Bang Regi,
Sam 13, Bang Ipul, Bang Kenzo, terus Bang Cupai, terus ada lagi, terus Bang Street juga ada, banyak lah pokoknya. Oke. Nah, kalau podcast ini sudah tayang nih ya, pasti banyak banget nih Sobat Miko yang kepo nih, pengen ikut terjun juga nih ke dunia e-sport. Kamu boleh nggak sih bagi tips buat sobat-sobat Miko di luaran sana, biar bisa sukses di dunia e-sport seperti kamu ini? Nah, yang paling penting sih latihan sih ya. Tapi latihannya jangan yang over. Nah, jadi kita harus bisa manajemen waktu lah. Iya. Kalau misalkan saya dulu kan masih sekolah kan. Nah, jadi tuh nggak bisa satu hari full kan main game. Nah, kita harus manajemen tuh. Ada waktunya sekolah, ada ya waktunya latihan. Terus istirahat juga jangan lupa. Yang paling penting istirahat. Iya. Nah, kalau istirahatnya hancur Kurang, nih, berantakan. ya. Nah, kan ngaruh ke fisik tuh. Iya, benar-benar. Jadi kita nggak bisa mikir. Soalnya tuh kebanyakan teman-teman saya ya, sebelum turnamen apa sesudah turnamen tuh Iya. kayak begadang, terus Terus? kan besoknya drop kan besoknya turnamen tuh. Iya. Nah, dia begadang, terus dia mau tidur nih. Cuman waktunya mepet. Nah, jadinya ya udahlah nggak tidur sekalian. Nah, itu bisa Salah itu ya. ya bisa buyar pikirannya, nggak bisa mikir lah. Oke. Nih Sobat Miko jangan lupa dicatat ya bagi kalian yang mau terjun langsung ke dunia e-sport nih. Nah nih Nazal, aku kepo nih rencana kamu untuk untuk kedepannya di dunia EVOS nih apa sih? Dunia e-sport. Ya e-sport, sorry. Dunia e-sport tuh mungkin saya kan masih main tuh. Ya. Kemarin juga ada sempet tawaran-tawaran. Cuman ya namanya game kan Ya. nggak tahu kan kita kedepannya gimana, berapa tahun ini bisa lanjut gamenya. Ya mungkin dari itu saya cuman main-main, terus nanti kalau ada kesempatan lagi bisa lah diatur gitu kan. Ya, tapi yang penting kuliahnya dulu sih, jadi difokusin kuliah, gamenya nyusul. Oke. Nah, terus kan kamu nih sudah tahu nih di kampus kita nih ada UKM yang berkecimpung di dunia game gitu. Dari pengalamanmu sendiri nih, ada nggak sih rencana kamu mengembangkan e-sport di lingkungan kampus? Di yang tadi di UKM itu. Kalau pengembangan kampus sih bisa aja sih. Kalau ada yang penting tuh ada support system dari UKM-nya. Nah, baru bisa. Kalau misal ya, saya nggak tahu tuh. Kan saya nggak searching di UKM itunya ya. Nah, kalau misal yang pengen ngembangin UKM-nya cuman saya, itu nggak bakal bisa. Jadi UKM kan harus Rame-rame ya? kelompok itu, jadi lebih enak gitu. Oh ya, nggak heran juga sih sama rencana kedepannya Mapres kita ini ya. Sebelum kita tutup podcast kali ini, ada pesan gak sih dari Nazal buat sobat-sobat Miko gini? Sama boleh dong di-spill sekalian nih sosmednya, siapa tahu ada yang mau kepoin kamu. Aduh. Ya, buat sobat Miko ya. Iya. Buat sobat Miko, buat yang tertarik di dunia e-sport, tetap semangat lah. Latihan, jaga pola makan, pola tidur. Oke. Nah, kalau yang mau ngepoin ada Instagram sama TikTok aja lah. Boleh di-spill nggak tuh ke sobat Miko? Nanti di bawah Nazal Genkai. Di bawah ini. Oke. Ya, Nazal, nggak terasa ya waktu kita ini berbincang udah selesai ya, udah 20 menit ini kita banyak banget bahas tentang dunia e-sport nih. Nah nih Sobat Mikos, bagi kalian tertarik, boleh diresapi nih yang tadi pembahasannya Nazal ya, mengenai e-sport. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Casual Podcast Visual, see you!